Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Zahra Baitin Razizah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang ekosistem. Pernah gak sih kalian mengunjungi sebuah hutan untuk berpariwisata? Apa yang kalian lihat di sana? Kalian mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput, atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik di suatu lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ekosistem ini tersusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Contohnya adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Berdasarkan tingkatan komponen biotik, di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seperti seekor ikan. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya yaitu populasi ikan. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup yaitu ada 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu dalam penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme, adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya yaitu interaksi antara benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon mangga, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanannya diambil oleh benalu. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Contohnya yaitu interaksi antara anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Konsumen pada rantaian makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora adalah hewan yang suka makan tumbuhan, contohnya yaitu belalang dan kuda. Sedangkan karnivora adalah hewan yang suka makan daging, contohnya yaitu katak dan elang. Omnivora adalah hewan yang suka makan tumbuhan sekaligus makan daging, contohnya yaitu ayam dan juga monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem juga banyak sekali jenisnya, yaitu ada ekosistem alam yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti hutan, sungai, dan juga laut. Yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan yaitu sengaja dibuat oleh manusia, contohnya seperti kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan juga ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. Pertama adalah ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. Yang kedua yaitu ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. Yang ketiga adalah ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselimuti dengan semak.
Yang keempat adalah ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan juga panas. Yang kelima adalah ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau juga pinus. Dan yang terakhir adalah ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya yaitu danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya yaitu terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah perairan antara air tawar dan air asin. Contohnya yaitu ekosistem muara, sungai, dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kalian tahu tentang ekosistem, gimana ya biar kita jadi bijak? Ya, kita bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem loh. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau menanam pohon. Cukup sekian pemateri dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.